Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan bisa dimulai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, saudara, atau saudari yang mengikuti live YouTube Forum Peradaban untuk mengkaji ilmu. Semoga Allah memberkahi kita dimanapun kita berada. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali kajian Tazkiyatun Nafas pada kesempatan pada maghrib kali ini. Edisi bersama Ustadz Rais Yudhistira melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa pada dua minggu yang lalu, dan insya Allah akan membahas mengenai bagaimana kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya masih menunggu Ustadz Rais terhubung dulu untuk kita mulai kajiannya. Cek Ustadz Adil. Oh ya, Ustadz, ini udah saya buka tadi, sudah ya. Ustadz udah siap ya ini? Insya Allah. Oh ya, baik. Mari kita mulai kajian pada maghrib kali ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun secara online di YouTube, alhamdulillah, untuk belajar bersama, sama-sama belajar, saya belajar juga. Dan tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan semoga termasuk kita hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya mulai di 3 minggu kemarin kalau nggak salah ya, masih dalam kitab yang sama, kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kekuatan doa, bagaimana kuatnya doa, karena doa adalah silahul mu'minin, atau doa itu senjatanya orang mukmin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengubah sedikit metode ngaji kita. Nah, kalau kemarin saya itu berusaha untuk meringkaskan ya. Kemarin saya itu baca
bukunya, kemudian saya tulis, saya ringkas, kemudian saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita baca bersama-sama langsung dari teks Arabnya gitu. Karena saya rasa ini lebih banyak faidahnya. Karena Imam Ibnu Qayyim itu ketika menulis bukunya, beliau ini seperti yang dikatakan para ulama, beliau ini yukhatib al-qulub. Beliau itu mengajak bicara hati kita, bukan mengajak bicara otak kita, kayak gitu. Nah, saya mau share screen dulu. Empire Indonesia. Oke. Sudah kelihatan ya. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas tentang bahwasanya doa itu ad-du'a'u min aqwa al-asbab. Doa itu termasuk salah satu sebab atau ikhtiarnya manusia ketika ingin mencapai sesuatu. Kita sekarang sampai di paragraf selanjutnya. Walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billah wa rasulihi wa afqahuhum fi dinihi kanu aqwamu au kanu kayani yaqumuna bihadza as-sabab wa syurutahu wa adabahu min ghairihim bihadza sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Jadi dahulu para sahabat juga mengerjakan hal ini, yaitu berdoa. Para sahabat juga disebutkan di sini mereka itu a'lamul ummah billah wa rasulihi. Para sahabat itu orang yang paling ngerti tentang Allah dan Rasulnya. Bagaimana sabda Rasul, khairu annas qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu ada pada zamanku, kemudian ada pada zaman selanjutnya atau abad selanjutnya, kemudian pada abad selanjutnya. Nah, mereka itu orang-orang yang paling mengerti tentang Allah dan Rasulullah saja, mereka berdoa seperti itu. Mereka itu bisa katakan juga afqahuhum fi dinihi, yang paling mengerti tentang fikih dalam beragama. Mereka dahulu juga mengambil sebab dengan syarat dan adab-adabnya. Maksudnya mengambil sebab itu mereka juga dahulu berikhtiar dengan cara berdoa, tentu dengan syarat-syarat dan adab-adab ketika berdoa. Di sini dikisahkan bahwasanya karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhum yastansiru bihi ala aduwihi wa kana a'zamu jundaihi wa fi riwayah jundihi. Wa kana yaqulu sahabah lastum tunsaruna bi kathrah wa innama tunsaruna min sama. Dahulu Umar bin Khattab itu yastansiru maksudnya berusaha untuk memenangkan sebuah peperangan ala aduwihi ketika berperang dengan musuhnya. Maka na'a'alamu abihi. Nah, jadi dahulu Umar itu berikhtiar ketika berperang. Salah satu ikhtiarnya supaya menang itu dengan berdoa. Berdoa ala aduwihi, mendoakan keburukan bagi musuhnya. Nah, kemudian atau yang di sini bisa jadi seperti itu, atau berdoa agar Allah memenangkan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti itu. Wa kana a'zamu jundaihi. Dan doa tersebut merupakan salah satu dari prajuritnya gitu. Sebutkan di sini seperti dan dahulu Umar berkata, karena yakun di sahabat lastum tunsuruna bi kathrah. Kalian itu para sahabat tidak dimenangkan oleh Allah karena jumlah kalian. Wa innama tunsaruna minas sama. Akan tetapi kalian itu dimenangkan dari langit. Maksudnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan dengan doa, dimenangkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini makanya yaqulu ini masih Umar berkata ya. Dan Umar juga pernah berkata, ini la ahmilu hammal ijabah walakin hammad doa. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Dia berkata, sesungguhnya aku itu tidak mempermasalahkan tentang
kapan ijabah itu datang, kapan doa saya akan dikabulkan. Akan tetapi aku itu lebih mempertanyakan tentang doanya, seperti itu. Akankah Allah akan memudahkan saya untuk berdoa atau tidak? Faida ulhimtu ad-doa, dan apabila Allah itu telah mengilhamkan kepada saya sebuah doa atau memudahkan bagi saya untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, maka sesungguhnya ijabah itu atau terkabulnya doa itu bersama dengan doa tersebut. Nah, seperti itu. Jadi para sahabat dulu di sini mu'alif atau penulis menyebutkan bahwasanya para sahabat dulu juga berdoa dan bahkan sangat, bukan sangat ya, ibaratnya seperti bergantung seperti itu. Selain dengan usaha yang mereka lakukan, mereka juga berdoa agar Allah mengabulkan apa yang mereka inginkan. Begitu pula seharusnya kita, ya kan? Kalau para sahabat yang melakukan, harusnya kita juga melakukannya. Kemudian beliau menjelaskan faman ulhima ad-du'a faqad urida bihi al-ijabah. Dan siapa yang sudah Allah ilhamkan kepadanya sebuah doa, atau maksudnya dimudahkan baginya untuk berdoa, maka Allah juga akan mengijabahinya. Allah akan memudahkan baginya ijabah atau terkabulnya doa. Karena sesungguhnya fa innallaha subhanahu yaqulu ud'uni astajib lakum. Karena Allah berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan untuk kalian. Wa qala, dan Allah berfirman juga, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, tentang Allah, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sesungguhnya aku akan menjawab doa orang yang berdoa kepadaku, orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Nah, di sini Allah sudah menjanjikan ya bahwasanya itu Allah akan mengijabahi atau Allah akan menjawab doa yang kita haturkan kepada Allah. Seperti itu. Nah, bahkan di sini dalam sebuah hadis ya, fi Sunan Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Di sini Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, jadi emang doa itu udah seperti sesuatu yang wajib. Ya mau gimana lagi kan, maksudnya kita gimana mau dimudahkan kalau tidak berdoa seperti itu. Bahkan Allah akan marah kepada orang yang tidak meminta kepadanya. Wa hadza yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi. Dan ini menunjukkan bahwasanya keridhaan Allah itu ada ketika ada pada atau ada ketika kita meminta kepadanya dan ketika kita taat kepadanya. Wa idza radiya ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi. Dan apabila Allah sudah ridho, maka semua kebaikan itu ada pada keridhoannya. Jadi kalau Allah sudah ridho, ya itu adalah sebaik-baik kebaikan itu ya ridhonya Allah. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi. Sebagaimana semua bencana atau ketika Allah sudah marah itu adalah seburuk-buruknya bencana itu ketika Allah marah. Dan sebaik-baiknya kebaikan ketika Allah ridho. Bagaimana membuat Allah ridho kepada kita? Salah satunya dengan berdoa. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan mudah untuk mengabulkan apa yang kita minta. Seperti itu. Ini hadis yang kurang lebih sama. Kita lewati saja. Ini juga. Atau ini kita baca. Qad dalla al-aqlu wan naqlu wal fitru wa tajarubul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa minaliha wa nihaliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talaba mardatihi wal birni wal ihsani ila khalqihi min a'wamil asbabil jalibah likulli khairin. Dan ya telah menunjukkan akal, jadi secara logis, kemudian an-naql itu
secara nas dari Al-Quran atau ayat dan hadis, kemudian secara fitrah, kemudian kisah-kisah umat terdahulu, baik itu dari agama yang berbeda atau dari ras yang berbeda, bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah itu, kemudian mencari keridhaannya, kemudian berbuat baik kepada makhluk-makhluknya itu termasuk sebab-sebab yang membuat kita atau termasuk sebab-sebab dari datangnya kebaikan. Nah, salah satunya di sini yang perlu diketahui wa talaba mardatihi, meminta keridhaannya, merupakan salah satu sebab datangnya kebaikan. Dan begitu pula sebaliknya. Wa abdaduhu min akbaril asbabil jalibah likulli syarrin. Nah, sebaliknya, ketika kita membuat Allah itu tidak ridho, alias membuat Allah itu marah, maka itu sesuatu yang bisa mendatangkan keburukan bagi kita. Nah, itu ya. Kemudian waqad rattaba Allahu subhanahu husula al-khairati fid dunya wal akhirah wa husula syurur fid dunya wal akhirah fi kitabihi al-a'mal. Allah itu sudah menjelaskan dalam Al-Qur'annya bagaimana cara kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan bagaimana cara kita, bukan bagaimana cara kita ya, dan siapa saja sih atau kenapa kok orang itu bisa mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat di kitabnya, di Al-Quran al-a'mal, yaitu dengan beberapa amal. Maksudnya di sini ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan juga, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula keburukan, apabila kita mengerjakan keburukan, maka Allah akan membalasnya baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kita bisa baca beberapa contohnya di paragraf selanjutnya. Nah, wa hadza fil Qur'ani yazidu ala alfi mawdi'in. Dan di Al-Qur'an itu yang seperti ini, tentang bahwasanya Allah akan membalas keburukan dengan keburukan dan kebaikan itu dalam Al-Quran itu ada 1000 ayat lah kira-kira yang menjelaskan hal tersebut. Kita baca salah satunya seperti ayat ini. Falamma atau an manuhum anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ini kisahnya Bani Israel ketika mereka membangkang. Jadi Bani Israel itu sudah dilarang untuk melakukan hal tersebut. Mereka malah membangkang. Qulna lahum, maka kita katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang khasiin. Khasiin ini saya nggak tahu artinya. Jadi ketika itu mereka itu, orang Bani Israel itu diazab sama Allah ya. Ketika mereka membangkang, mereka diazab menjadi kera. Gitu. Nah, di sini salah satu ayat yang menyebutkan bahwasanya ketika kita melakukan keburukan akan juga dibalas dengan keburukan ini yang di dunia ya. Begitu pula ayat lain. Falamma asafu intaqamna minhum. Ini kisahnya tentang kaumnya Fir'aun di surat Az-Zukhruf ya. Ketika itu Fir'aun beserta kaumnya, Fir'aun itu kan mengaku sebagai Tuhan, dan Fir'aun memaksa rakyatnya untuk menyembahnya, dan mereka pun taat untuk menyembah Fir'aun seperti itu. Nah, ketika mereka seperti itu, intaqamna, Allah akan membalaskannya. Intiqam itu seperti membalas dendam atau mengazabnya seperti itu. Minhum, karena membalas perbuatan mereka. Disebabkan apa? Disebabkan karena mereka menyembah Fir'aun. Ini juga balasan yang di dunia. Kemudian sebagaimana balasan bagi seorang pencuri yang mencuri, yaitu dengan dipotong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan mereka. Ketika mencuri dalam Islam, dipotong tangannya. Ini beberapa ayat dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya kalau kita melakukan kebaikan, atau di sini baru disebutkan keburukan ya, itu kita akan dibalaskan
baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang disebutkan di sini tadi itu adalah kebaikan di dunia. Nah, di sini ada kebaikan. Innal muslimin ini di surat Al-Ahzab ya. Innal muslimin wal muslimat. Ini panjang sekali ayatnya dan hingga akhirnya wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Begitulah dengan kebaikan sesungguhnya. Kalau kita artikan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang muslim, laki-laki dan perempuan, kemudian disebutkan ada yang qanitin wa qanitat, orang yang khusyuk dalam beribadah, laki-laki perempuan, shaimin wa shaimat, orang yang berpuasa, laki-laki perempuan, hingga akhirnya wa Tadi sempat agak terputus. oh gitu. Tapi sekarang Sekitar udah 2 nyambung lagi ya. menitan. 1 menit. Sekarang lancar. Tadi Baik, baik. 1 menitan tadi kayaknya terputus. Oke. Sorry. Ini adalah saya udah nyambung. Ana udah masuk padahal. Saya udah masuk. Ini share screen-nya kelihatan nggak sih? Kalau di sini belum kelihatan. Cek. Oh gitu. Ya belum. Kok belum kelihatan ya? Boleh saya share. Oke, tak coba lagi ya. Stop screen. Ini nggak apa-apa dilanjutkan aja. Udah share. Ya. Gimana? Dilanjutkan aja mungkin nggak apa. Oke. Coba ini tak share ya. Sekarang kelihatan nggak? Sekarang belum ini. Terus gambarnya apa? Hitam. Gambarnya was hukum. Oh, wajah kita. Hmm. Ya, padahal saya mau nge-share gambar bukunya ya. Oh iya. Sambil baca bareng, tapi ya nggak apalah. Oke. Oh gitu, ya udahlah. Berubah masyaallah. Saya coba ini ya. Jelasin apa yang di buku tanpa. Jadi saya doang yang lihat bukunya ya. Iya ini. Biasalah. Apa? Berubah. Nah, kita tadi sampai yang antum dengar saya mana, Mas Farid? Sampai konitin wal konitat itu yang ayat. Mana? Oke. Berarti nggak terlalu jauh ya ketinggalannya. Oke. Nah, jadi Enggak kok. tadi saya sudah menjelaskan bahwa kebaikan pun akan dibalas dengan kebaikan. Jadi orang yang qanitin wal qanitat, orang yang khusyuk, kemudian az-zakirin wa zakirat, dalam ayat di surah Al-Ahzab itu Allah akan menyediakan baginya ajran a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah akan menyediakan baginya ampunan dan pahala yang agung. Dan di sini husul al-ajr wal maghfirah itu atau mendapatkan kebaikan di ampunan dan pahala itu bisa di dunia dan juga bisa di akhirat. Seperti itu. Dan contohnya ini banyak sekali. Nih, kalau kita mau baca contoh dunianya, maksudnya ketika kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan sesuatu di dunia seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat ini kayaknya At-Tolak ya. Oh tidak, di sini Al-Anfal ini Al-Anfal ini. Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Ini apabila kita bertakwa itu Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Atau dalam surat Tolak kita bisa baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, dan merasa bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar. Nah, di sini tuh balasan kebaikan takwa di dunia ya. Nggak cuma di akhirat saja balasan kebaikan itu, tetapi juga di dunia akan mendapatkan kemudahan dan berbagai kebaikan. Oke, di sini ada banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwasanya kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Nah, kita lanjut lagi.
Nah, kemudian apa ini namanya? Penulis melanjutkan di sini. Wahakadha, dan demikianlah man waffaqahullahu wa alhamahu rusdahu yadfa' qadara al-uqubata atau al-uqubati al-uqrawiyati bi qadari at-taubah wal iman wal a'mal as-salih. Jadi, dan begitulah orang-orang yang diberi taufik sama Allah ya, atau diberi ilham sama Allah, dan kita bisa, selain itu kehendak Allah, kita juga harus berusaha untuk seperti itu ya. Yadfa' qadar al-uqubah, mereka akan membalaskan kesalahan yang mereka lakukan itu dengan taubat dan dengan iman dan juga dengan amal-amal soleh. Seperti yang disampaikan Rasulullah itu kan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian di manapun kalian berada, kemudian iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya keburukan itu akan menghapuskan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang kalian lakukan. Dan orang-orang yang Allah beri taufik dan hidayah, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan berusaha mengiringinya sebisa mungkin dengan sebuah kebaikan. Ada suara motor. Nah, oke. Begitu ya. Nah, kemudian penulis mengatakan, lakin yabqa alaihi amrani, tersisa baginya dua perkara, bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahu, dengan keduanya dia bisa mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan yang sempurna. Setelah kita tadi tahu bahwasanya Allah akan membalas setiap apa yang kita lakukan, baik buruknya, kita sekarang harus mengetahui dua hal. Apa itu? Yang pertama, ahaduhuma an ya'rifa tafasila asbabi syarri wal khairi. Kita harus tahu apa sih sebab-sebab datangnya kebaikan dan keburukan secara rinci. Apa hal yang bisa mendatangkan kebaikan dan hal apa yang bisa mendatangkan keburukan. Dan bagaimana kita bisa tahu, dari mana saja kita bisa tahu bahwa itu buruk atau ini tuh baik. Yang pertama, wa yakunu lahu basiratun fi dzalika bima yushahiduhu fil alam, dengan apa yang mereka lihat. Yang pertama, misalnya antum melihat orang soleh itu kok katanya selalu dimudahkan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, orang yang jahat akan selalu, atau enggak semua sih, enggak selalu, tapi Allah menjanjikan baginya itu kesusahan dan sedih ketika kita di dunia. Wa ma jarrabahu fi nafsihi, atau yang sudah kalian coba dalam kehidupan. Misalnya nih, ketika kita mencoba untuk berbuat baik, ternyata Allah tuh memberikan banyak kemudahan. Dan ketika kita jatuh di jurang kemaksiatan, ternyata Allah memberikan kita rasa sedih, kemudian susah untuk melakukan kebaikan, dan lain sebagainya. Wa ghairuhu fi nafsihi wa ghairihi, atau yang terjadi pada orang lain, seperti yang awal tadi yang kita lihat di orang lain. Wa ma sami'ahu min akhbaril umam qadiman wa hadithan, dan apa yang terdengar dari kisah-kisah terdahulu, bagaimana kaum Nuh Allah tenggelamkan karena ingkar terhadap nabinya dan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kemudian kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Fir'aun, dan lain sebagainya. Kita bisa mengetahui sebab-sebab datangnya kebaikan dan keburukan dari kisah-kisah yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. Wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Quran, dan sebaik-baik obat yang paling mujarab, atau sebaik-baik yang sesuatu yang paling bermanfaat untuk mengetahui kebaikan dan keburukan itu ada pada Al-Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran, alangkah baiknya kita baca artinya. Kita bisa tahu, ternyata balasannya orang beriman tuh
ampunan dan surga. Oh, ternyata balasannya orang yang meninggalkan sholat, zakat itu azab dan neraka. Dengan begitu kita bisa tahu, oh ini baik, ini buruk, yang buruk kita tinggalkan dan yang baik kita kerjakan. Seperti itu. Kemudian perkara yang kedua, kita tadi kan menulis menyebutkan kita harus tahu sebab datangnya kebaikan dan sebab datangnya keburukan dengan rinci. Dan yang paling bagus itu melalui Al-Quran. Kemudian perkara kedua, apa yang harus kita lakukan agar bisa mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan yang sempurna, yaitu dengan an yuhadzira mughalaqata nafsihi lahu ala hadhihi alasna. Yaitu di sini dia itu kita harus berhati-hati dalam berlebih-lebihan bergantung kepada sebab-sebab ini. Kemudian mu'alif atau penulis menjelaskan wahada Ustaz Yudis, ya, mungkin 3 menit lagi ya Ustaz. oke, siap. Wahada min ahami al-umur fa innal abda ya'rifu annal ma'siyata wal ghaflata min al-asbab al-mudarrah lahu fid dunya wa akhiratihi walabud walakin tukhadituhu nafsuhu bil ittikal ala afillah wa maghfiratihi taratan. Jadi di sini yang disebutkan tuh kadang tuh ada seorang hamba yang meyakini bahwasanya kemaksiatan itu mencelakai dirinya baik di dunia dan di akhirat, tapi kemudian dia berlebihan menyandarkan dirinya kepada sebab yang punya dosa. Misalnya gini, dia itu orangnya tahu bahwasanya maksiat itu dosa, kemudian dia meyakini nggak apa-apa lah saya maksiat, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha luas rahmatnya. Tapi dia meyakini sambil tetap maksiat gitu loh. Jadi dia tidak bertobat. Meyakininya tetap maksiat iya, tetapi sambil yakin, oh nggak apa-apa lah saya maksiat, nanti Allah juga akan ampuni saya. Lagian saya udah syahid, yaitu seorang muslim. Nah, seperti itu. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Walaupun kita tahu, nanti Allah telah menjanjikan barang siapa yang beristighfar, Allah akan ampuni dosanya. Barang siapa berdoa, Allah akan mengabulkan permintaannya. Barang siapa yang mengatakan subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tetapi kalau dia itu masih yusirru bermaksiat, masih terus-terusan dalam bermaksiat, tidak berusaha untuk bertobat, tidak menyesali apa yang dia apa maksiat yang dilakukan, maka Allah gimana Allah akan mengampuni dosanya. Jadi Allah itu akan mengampuni dosa seorang hamba yang bertobat itu dengan syarat-syarat tertentu. Ada 3 atau 4 syarat. Yang pertama, dengan menyesali apa yang dia perbuat. Kemudian berusaha untuk meninggalkan apa yang dia perbuat. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Dan yang keempat, apabila kaitannya dengan hak orang lain, maka ia harus kembalikan. Kalau kaitannya dengan hak Allah, seperti kita bermaksiat tapi tidak ada kaitannya dengan orang lain, maka cukup 3. Apabila kita mencuri yang ada kaitannya dengan orang lain, maka kita harus kembalikan barang yang kita curi. Tapi orang yang ini, dia ini hanya mengambil sebab saja, yaitu memperbanyak istighfar misalnya, atau berdoa tanpa menyesali perbuatannya dan tanpa berusaha untuk meninggalkan perbuatannya. Nah, di sini kita harus hati-hati ya. Ini bagaimana Allah akan mengampuni dosanya, sedangkan dia itu yusirru fil maksiyah, dia itu selalu melakukan kemaksiatan tanpa berusaha untuk meninggalkannya. Seperti itu. Jadi mu'allif di sini kemudian menyebutkan ini ya, ayat, kemudian hadis, dan beberapa contoh orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada sebab diampuninya dosa tanpa berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut. Dan di sini kita masuk sebelah nih, baru masuk perkara yang menjadi tema pada kali ini ya, yaitu husnudzon billah. Jadi ketika kita
Ini salah satu bentuk, bukan satu bentuk ya. Jadi ada orang yang bilang bahwasanya, oh saya berbaik sangka kepada Allah kok. Saya itu maksiat. Cuman saya berbaik sangka bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, ini adalah sikap berbaik sangka kepada Allah yang salah seperti itu. Karena orang yang berbaik sangka kepada Allah, dia akan selalu berusaha untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana dia berbaik sangka kepada Allah, sedangkan dia itu berada dalam kemaksiatan. Misalnya, Allah itu kan, Ustaz Ariel tersambung, katanya sinyalnya buruk. Cek. Cek. Oke. Tersambung kan? Sambung, Ustaz. Oke. Sini udah azan. Ya. Baik, sedikit lagi saya tutup. Ya. Nah, bagaimana dia berbaik sangka kepada Allah dengan dia itu masih bermaksiat. Jadi ibaratnya gini, Allah itu kan menjanjikan keburukan ya. Allah itu akan mengazab orang yang berdosa dan lain sebagainya. Dengan dia itu dengan enaknya mengatakan, Allah itu maha luas ampunannya. Seperti itu. Dalam ayat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Nah, di sini itu ada batasan, ada qaid sebetulnya. Siapa yang diampuni dosanya oleh Allah? Yaitu orang-orang yang bertobat. Allah itu akan mengampuni dosa. Iya, bagi mereka yang bertobat, bagi mereka yang menyesal, bagi mereka yang berusaha untuk meninggalkan maksiat yang dilakukan. Kalau dia bermaksiat, kemudian berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosanya tanpa dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, ketahuilah dia itu orang yang tertipu. Kata-kata mu'alif itu namanya maghrur atau mukhtar, orang yang tertipu. Seperti itu. Saya kira pembahasannya cukup sampai di sini ya. Karena di Indonesia juga sudah azan. Di sini mu'alif atau penulis sisanya menyebutkan contoh-contoh orang yang tertipu tadi yang saya maksud. Beberapa orang ada yang tertipu bahwasanya, saya ini sudah diberi kenikmatan di dunia. Berarti kalau saya diberi kenikmatan di dunia, itu tandanya Allah cinta sama saya. Udahlah, saya nggak usah beramal soleh, orang Allah sudah cinta sama saya. Nah, itu juga nggak betul. Karena kenikmatan di dunia itu bisa jadi cobaan, bisa jadi nikmat yang Allah berikan, atau bisa jadi cobaan. Apakah hamba ini mau bersyukur atau tidak? Nah, ada juga yang kemudian menggantungkan dirinya kepada puasa Asyura misalnya, menghapuskan dosa setahun penuh, atau puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kemudian setelah puasa, saya udah puasa kok, udah diampuni dosaku semuanya. Jadi saya udah terserah mau ngapain. Nah, ini juga orang-orang yang tertipu, maghrur dan mukhtar. Dan di sini ini kata mu'alif tidak bisa disebut dengan prasangka baik terhadap Allah. Jadi orang yang berprasangka baik kepada Allah, dia akan selalu taat kepada apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Mungkin sampai di situ Ustaz Ariel. Selebihnya saya kembalikan ke antum. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam untuk pada kesempatan pada maghrib kali ini, dan karena di sini juga udah azan di waktu Yogyakarta, maka saya kira tidak ada tanya jawab dulu, dan insya Allah dilanjutkan pekan selanjutnya ya Ustaz. Iya, kalau saya ngisi. Iya. Atau mungkin kayaknya si Rifan atau Mufti. Baik, begitu. Alhamdulillah masih ada 2 penonton ini yang live YouTube. Mari kita tutup kajiannya
pada kesempatan kali ini dengan melafadzkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.